Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Jadi setiap ada eh, hal yang perlu dipertanyakan, kemudian belum mendapatkan jawaban, di persidangan lah itu jawaban akan didapatkan. Di persidangan itu kadang-kala kita mendapatkan informasi bukan hanya di tempat sidang, tapi adalah di tempat lingkungan kita. Bersama di sana kita ngobrol dengan satu sama lain, dengan banyak orang di sana, akhirnya kita menemukan jawaban. Satu permasalahan yang jadi misteri yang sempat di konten saya sebelumnya adalah masalah kenapa baju Pak Yosep yang dipakai pada saat kejadian, yaitu yang memakai baju putih ada warna biru merahnya, ya itu pun sempat dipertanyakan di persidangan Ramdhanu yang menjadi saksi. Ramdhanu ditanya oleh kuasa hukum memakai baju apa. Ramdhanu dengan stabil dan konstan mengatakan bahwa baju putih. Kemudian ditanyakan kembali oleh Bapak Rohman Hidayat bahwa kan itu bajunya mana yang itu? Dan itu ada merah birunya, tapi Ramdhanu tetap mengatakan putih. Ya, karena yang saya lihat waktu malam itu hanya terlihat putih saja gitu. Ya karena dalam kegelapan jadi warna merah dan birunya kan karena gelap jadi nggak tersamarkan. Ya itu lebih baik, itu pengakuan yang jujur yang seperti itu. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah masalah misteri baju Pak Yosep yang bolong. Nah, yang ada noda merahnya tapi bolong. Ya kemarin sempat saya bikin konten. Kenapa itu dipertanyakan? Karena memang dipertanyakan oleh hakim kepada saksi anggota yaitu Bapak Irlan. Kenapa bajunya ini yang sudah dilingkari bolong? Dan Bapak Irlan bilangnya tidak tahu. Kemudian ini kan menjadi pertanyaan karena anggota polisi yang mengatakan tidak tahu, yang menanyakannya hakim. Maka kita akan cari tahu kan. Kita coba untuk mencari informasi kepada yang orang berkompeten tentunya. Ya di sana kan banyak orang, di sana banyak teman-teman, di sana juga banyak orang-orang yang berhubungan dengan pihak penyidik dan lain sebagainya. Saya coba mencari mengkorek-korek dan akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa baju Pak Yosep yang baju yang di barbuk itu, yang di persidangan, yang putih dan polet merah dan biru itu, yang ada noda merahnya 2 dan dilingkari kemudian bolong, itu adalah digunting. Ya, digunting untuk proses lab, ya, untuk di proses labor. Nah, itulah jawabannya. Nah, jadi pertanyaan saya tanyakan, kenapa kemarin Pak Hakim menanyakan kok Bapak Irlan tidak mengerti atau tidak tahu? Saya mendapatkan jawaban bahwa memang itu diambil proses labnya oleh Polres Subang. Kemudian diberikan jawabannya, hasilnya kepada Polda Jabar. Jadi Bapak Irlan, wajar kalau Bapak Irlan tidak tahu. Nah itu yang disampaikan, yang saya dapat seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa bolong itu adalah memang untuk proses lab, ya. Dan Bapak Irlan tidak tahu karena memang diambil oleh Polres Subang, kemudian dilaporkan akhirnya di Polda Jabar, seperti itu. Jadi ada di Polda Jabar. Jadi Bapak Irlan tidak tahu. Akhirnya ya kita tahu sekarang. Inilah jawaban daripada kenapa kaos Pak Yosep itu bolong. Maksudnya yang ada noda merahnya bolong. Jadi buat ya sampel dites seperti itu. Hari ini sore memang lagi germicik hujan. Ini
suara tongerek menemani kita. Jadi sekali lagi bahwa itu jawabannya, hasil daripada yang saya dapat mencari informasi kepada orang yang kompeten, khususnya adalah saya mencoba mencari informasi. Nah, baju Pak Yosep, di sana ada baju Pak Yosep, ya, yang ada noda merahnya 2, juga ada juga jaket pun jadi misteri di sana. Bahwa dikatakan bahwa 2 jaket itu, ada 2 jaket, mana yang dipakai Pak Yosep ditunjuk oleh saudara Ramdhanu yang itu. Di mana adanya di kamar mandi. Tapi Pak Yosep mengatakan bahwa dua-duanya itu ada di masuk bak mandi, kemudian ada di bawah di lantai. Itu pun jadi pertanyaan, kenapa Pak Yosep meyakini bahwa dua-duanya itu ada di toilet di sana, di bak mandi itu. Tentu itu pun jadi pertanyaan kita semua nantinya. Nah, nantilah itu lain kali kita bahas. Sekarang adalah membahas lagi adalah masalah kaos yang tadi, yang bolong-bolong itu, ya. Sempat kita ada mencurigai, wah jangan-jangan. Makanya ini kan, karena jangan-jangan ini saya coba untuk mencari tahu, gitu kan. Yang jangan-jangan ada proses obstruction of justice, jangan-jangan ada unsur kesengajaan atau menghilangkan atau segala macam. Jadi tidak seperti itu. Adalah bahwa itu dijadikan buat penelitian. Memang ya itulah, kita di persidangan kemarin itu memang kita tidak bisa merecord, tidak bisa live streaming ya. Jadi kita tidak bisa mengulang kalau direcord kan kita bisa ulang-ulang, kita dengarkan gitu ya. Kadang-kadang ini kalau tidak bisa diulang, kadang-kadang kita suka ada salah pengertian juga pada saat kita mendengarkan persidangan. Ya seperti itu. Ya seperti contohnya juga kemarin masalah tas yang berisi 30 juta. Waktu itu saya sempat dikonfirmasi oleh Bang Furi, katanya Bang Freddy katanya, itu bukan tas Bu Mimin, itu ada tas Ibu Tuti. Oh ya, ya memang itulah namanya record, tidak direcord, jadi saya memang tidak mendengarkan secara utuh dan tidak bisa diulang-ulang. Karena waktu itu memang saya mendengarnya adalah istri saya. Jadi saya berpikiran kalau istri saya itu adalah Bu Mimin, jadi ya. Karena waktu itu Pak Yosep mengatakan istri saya. Waktu itu yang ada di pikiran saya adalah Ibu Mimin, karena ya itu ternyata adalah punya almarhumah Ibu Tuti. Jadi yang juga sekaligus klarifikasi juga bahwa di YouTube saya yang kemarin itu ternyata itu bukan tasnya Ibu Mimin, tapi tasnya Ibu Tuti. Itu informasi yang saya dapat dari YouTuber Bang Furi gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika memang ada kesalahan kemarin, itu bukan tasnya Ibu Mimin. Ya, sekali lagi bahwa karena memang proses di persidangan tidak bisa merecord, tidak bisa dalam sini tidak ada file untuk bisa mengulang-ulang. Jadi hanya ada di sini gitu yang ditaruhnya. Sedangkan proses persidangan kan sampai malam, karena kadang-kadang kita juga nggak bisa diulang lagi. Nah seperti itu. Jadi ada miss dalam saya mengupload seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf sebagai klarifikasi juga ya. Jadi bahwa tas yang kemarin bukan tas Ibu Mimin, tetapi informasi dari Bang Furi katanya tas itu adalah tas Ibu Tuti ya. Ya itulah ya keadaan pada saat di persidangan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita suka lupa atau memang salah pengertian dan lain sebagainya. Demikian materi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.